Adegan diawali dengan memperlihatkan sepasang sahabat bernama Mew dan Pui yang sedang melihat galeri foto para anak berprestasi. Mew sangat ingin seperti mereka mendapatkan medali emas, namun Mew hanya mendapat perunggu karena IPK-nya hanya 3,3. Namun Pui menghibur Mew dengan mengatakan bahwa masih ada dia yang nilainya sama dengan Mew. Kemudian datang guru mereka yang melihat mereka sedang menghibur diri dan mengatakan bahwa di masa depan mereka hanya akan menjadi beban masyarakat. Bu guru kemudian memanggil Nano dan mengatakan bahwa Nano murid baru yang baru 2 minggu di sekolah namun sudah menemukan bakatnya. Bu guru meminta Nano untuk mengajari Mew dan Pui supaya tidak menjatuhkan reputasi sekolah. Kemudian mereka masuk ke kelas, dan di sana Ibu Lern mengatakan bahwa setelah Nano, mereka juga mempunyai anak jenius baru yang ternyata dia adalah Pui, yang baru saja memenangkan juara 1 Asosiasi Literasi Thailand, yang baru diumumkan semalam, yang tentu saja membuat Mew kaget. Dan selanjutnya foto dan cetakan tangan Pui dipajang bersama dengan foto murid jenius yang lain. Mew melihat itu tentu saja tidak senang karena dia pikir Pui sahabatnya akan selalu selevel dan menjadi sahabat yang sejajar dengannya. Saat sedang sendirian, Nano menghampiri Mew dan mengatakan apakah Mew tidak penasaran kenapa Pui bisa menulis novel yang bagus hanya dalam 1 minggu. Lalu Nano memberikan rahasianya. Jika ingin menjadi jenius, seseorang hanya perlu membuka Google, lalu klik tombol Ctrl+C dan kemudian Ctrl+V, yang artinya menjiplak dari Google, dan hanya perlu sedikit mengubahnya. Nano menyuruh Mew untuk mencobanya di tugas seni Bu Lern. Mew takut ketahuan. Namun Nano meyakinkannya dengan mengatakan bahwa Nano dan Pui saja tidak ketahuan menjiplak, dan jika Mew jenius, dia pasti tidak akan ketahuan. Malamnya, Mew mempraktekkan apa yang dikatakan Nano. Dia mengambil gambar dari Google dan mengeditnya, dan mencetak gambar itu. Kemudian gambar itu diciprati sedikit tinta merah jambu oleh Mew, yang membuat gambar itu sedikit berbeda. Esoknya, para siswa mengumpulkan tugas seni mereka. Mew belum mengumpulkannya, namun Nano datang dan mengambil gambar Mew, lalu mengatakan dengan keras bahwa gambar Mew sangat bagus, dan akhirnya Mew dipanggil. Bu Lern sangat kaget dengan lukisan yang dibawa Mew. Bu Lern sangat suka dengan lukisan Mew dan akan mendaftarkan Mew ke kompetisi Siam Arts untuk mewakili sekolah mereka. Dan tentu saja Mew memenangkan kompetisi itu, dan foto serta cetakan tangan Mew dipajang bersama dengan jajaran anak jenius yang lain, dan Bu Lern sekarang sangat bangga dengan Mew. Pui datang dan memberikan selamat pada Mew, namun Mew rupanya masih marah setelah Pui mendahuluinya menjadi anak jenius. Pui mengajak Mew berteman lagi, namun Mew menolaknya dan mengatakan bahwa Pui jenius karena menjiplak milik orang lain, dan Mew tidak mau menjadi orang serendah itu. Malamnya, Mew dimasukkan ke grup chat anak jenius. Semua anak menyanjungnya karena Bu Lern sangat baik pada Mew, dan pengikut sosial media Mew menjadi sangat banyak. Anak-anak jenius yang lain pun mulai mempertanyakan lukisan selanjutnya yang akan dibuat oleh Mew. Dan Mew kembali mencari gambar di Google, dan bahkan kedua orang tua Mew sekarang sangat bangga dengan Mew karena sudah memenangkan kompetisi Siam Arts. Mew terus mengupload gambar jiplakannya ke akun sosial media, bahkan dia mengatakan bahwa dia menggambar salah satu lukisannya dengan tangan kiri, dan Mew mendapatkan pujian dari banyak orang. Beberapa hari kemudian, Bu Lern mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pameran sekolah untuk memamerkan karya para anak jenius, dan pameran itu akan dilakukan minggu depan. Bu Lern meminta para murid untuk menyiapkan karyanya, dan Bu Lern meminta Mew untuk mempresentasikan karyanya di panggung. Namun menurut Nano, presentasi membosankan, dan akhirnya Bu Lern memerintahkan Mew untuk melukis langsung di panggung.
Meo mengeles mungkin tidak ada orang yang mau melihat, namun semua murid mengatakan ingin melihat Meo melukis, dan Bullern akan memanggil para wartawan dan Siam Arts karena mereka pasti ingin melihat langsung proses Meo melukis. Meo lalu menghampiri Nano dan marah mengapa Nano melakukan itu padanya, padahal dia tahu bahwa selama ini Meo ini menjiplak. Namun Nano menjawab bahwa yang ingin jenius adalah Meo, dan Nano hanya membantunya. Dan sekarang Meo kebingungan apa yang dia harus lakukan di pameran sekolah. Malamnya Meo mulai belajar melukis, namun tidak bisa karena dia memang tidak berbakat sampai membuatnya stres. Tak lama kemudian, Nano menghubungi Meo dan mengatakan bahwa di FB banyak orang yang mengatakan bahwa Meo menjiplak karya temannya. Dan Nano mengatakan bahwa dia sangat menunggu karya Meo yang membuat Meo semakin membenci Nano. Meo akhirnya menghubungi Pui untuk meminta bantuan. Pui sangat senang, dia pikir mereka akan berteman lagi. Meo akhirnya datang dan mengatakan bahwa dia tidak akan marah dengan Pui. Dia hanya iri karena Pui menjadi anak jenius dan mempunyai karya sendiri dan banyak penggemar. Namun Pui tidak apa dan meminta Meo menjadi temannya lagi. Lalu Meo meminta bantuan pada Pui agar memukul tangannya menggunakan palu yang dia bawa dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menggambar dan tidak bisa naik ke panggung. Meo meminta Pui untuk memukulnya, namun Pui tidak mau. Dan akhirnya Meo memukul tangannya sendiri dan berteriak kesakitan, kemudian berkata seolah Pui yang telah memukul tangannya. Kemudian Meo berteriak hingga membuat para murid menghampirinya, dan kemudian Meo mengatakan bahwa Pui telah memukulnya. Malamnya Bullern dan Nano menjenguk Meo yang tengah sakit. Bullern sangat kecewa atas kejadian itu dan telah menghukum Pui. Pameran sekolah pasti akan gagal jika tidak ada Meo. Namun Nano mengatakan bahwa Meo bisa melukis dengan tangan kiri karena Meo pernah menulisnya di sosial media. Bullern sangat senang karena Meo bisa naik panggung dan melukis dengan tangan kiri. Hari pameran sekolah pun tiba. Para murid jenius mulai menampilkan karya mereka masing-masing di depan para murid dan para guru sekolah Lirviti. Dan tibalah Meo untuk naik ke panggung. Semua orang sangat antusias karena Meo sangat terkenal setelah memenangkan kompetisi Siam Arts. Nano yang bertugas sebagai MC meminta semua penonton untuk merekam Meo dan menyiarkan langsung di sosial media supaya Meo semakin dikenal oleh banyak orang. Meo belum mulai melukis, datang seorang siswa dari sekolah lain dan mengatakan bahwa Meo telah menjiplak karya temannya yang berasal dari Indonesia. Siswa itu bahkan membawa gambar lukisan dan gambar pelukis asli dari lukisan Meo, dan Meo tidak bisa menyangkalnya dan hanya bisa menangis di depan panggung. Anak itu menyuruh Meo mengaku, namun kepala sekolah melindungi Meo dan merobek gambar yang dia bawa. Siswa itu ternyata berasal dari sekolah saingan mereka yang membuat guru semakin tidak percaya dengan siswa itu dan terus membela Meo. Akhirnya siswa itu menyuruh Meo menggambar jika memang Meo tidak menjiplak, dan para siswa pun bersorak supaya Meo menggambar karyanya. Dan akhirnya Meo menggambar dengan asal-asalan, dan hasilnya jauh berbeda dengan karya yang dia pamerkan. Namun guru masih membela Meo, walaupun dia melihat perbedaan pada gambar Meo, dan mengatakan bahwa gambarnya mirip, dan mengatakan bahwa Meo tidak mungkin menjiplak. Karena terus didesak oleh para guru, akhirnya siswa yang menuduh Meo pun pergi, dan Meo tidak jadi dipermalukan dan tetap menjadi anak jenius di mata guru.